sahabat-sahabat, salam jumpa ya, salam hijau lestari bagi pecinta heritage ya, bangunan-bangunan kuno yang dilestarikan ya. Kita kenal bahwa kota Semarang itu memiliki sejarah panjang ya, dari penguasaan kolonial Belanda sampai kemerdekaan ini masih banyak dijumpai bangunan-bangunan kuno bersejarah ada di kawasan Kota Lama ya, dan terus kita tarik ke selatan itu ke arah kawasan Tugu Muda ya, Taman Wilhelmina, ada Gedung Lawang Sewu yang menjadi ikon Semarang ini cukup terkenal. Kemudian ada Museum Mandala Wana Bakti ya, di mana fungsinya dulu adalah sebagai kantor kolonial dulu ya, pemerintahan, kemudian berfungsi menjadi museum. Seperti diketahui, kawasan Tugu Muda ini merupakan kawasan yang historis dari zaman eranya kolonial, sehingga pertempuran 5 hari antara Jepang ya dengan pelajar-pelajar pejuang kota Semarang ya, yang ditandai dengan adanya peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Juga kita tahu bahwa landmark kawasan Tugu Muda ini sebagai Taman Wilhelmina ya, karena menghormati nama ini kepada Ratu Belanda. Kemudian Presiden Republik Indonesia yang pertama membangun monumen Tugu Muda ya. Artinya memang kawasan ini memiliki sejarah yang cukup panjang, juga ditandai oleh bangunan-bangunan bersejarah seperti Lawang Sewu, Museum Mandala Wana Bakti, kemudian Wisma Perdamaiannya kantor gubernur dulu ya di era kolonial, dan saat ini menjadi satu kawasan yang dikembangkan menjadi area wisata heritage. Ya, selamat siang sahabat-sahabat. Kali ini saya akan mencoba melakukan wawancara ya di acara podcast Arsitektur Heritage ya. Ini ada narasumber yang cukup kompeten, yaitu Insinyur Awan Kuswara ya, Magister Teknik. Beliau lulusan S2 Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menggali pengalaman beliau tentang rekonstruksi bangunan-bangunan kuno ya, yang dilakukan pemanfaatannya, dilakukan renovasi kembali dengan penataan fungsinya ya, untuk fungsi baru ya. Jadi ada konsepnya direvitalisasi kan, itu ada bangunan kuno yang sudah tidak dirawat, difungsikan kembali yang tadi. Artinya di Jakarta sebetulnya banyak yang bisa dieksplor ya, atau dibandingkan Jogja mana? Kalau saya mah yang dekat aja, Semarang dulu. Yang
Nah pas ke Jogja ngeksplor Jogja, pas di Semarang ngeksplor Semarang. Tapi melihat gedung ini seperti apa? Apakah secara estetika cukup bagus dari sisi heritage juga ya Ya, pelestariannya? itu kan dari segi heritage, kemudian dilihat terus yang dieksplor itu kan tempat ini, tempat kulinernya. Kulinernya. Sehingga kan itu kan menarik wisatawan. Ya. Selain Kota Lama, nanti deh ada lagi eksplor dulu kan misalnya Kota Lama, eksplor lagi ini Manunggal, dekat-dekat nanti sambil ke jalan ke Jogja, Kopeng. Ya sekarang dari ilmu sipilnya jenengan ya. Ini kan satu gedung kuno, artinya sudah termakan waktu Ya, 50-an tahun loh, dari zamannya sebelum merdeka ya. Atau zaman ini kan digunakan oleh dulu Belanda ya. Belanda kan dikenal sebagai itu depan namanya Taman Wilhelmina. Oh depan ya. Ya sebelum ditetapkan pembangunannya oleh Insinyur Soekarno Presiden waktu itu kan dibangun monumen Tugu Muda. Nah dari sisi ilmu sipil secara konstruksi ini apakah bisa dijamin keawetannya ya, karena pemanfaatan menjadi fungsi baru ya, artinya mendatangkan orang, mobil lalu lalang banyak sekali gitu. Gimana? Ya justru kalau bangunan itu justru kalau nggak dipakai rusak. Ini kan dimanfaatin lagi, tapi kan originalitasnya kan harus dipertahankan. Ya betul. So, Itu prinsip dari heritage ya. iya, misalnya rusak jangan diganti yang baru, tapi restorasi saja. Itu kan bagus. Supaya tidak menghilangkan Nilai sejarahnya. historisnya ya sejarahnya. Dari arsitekturnya pun tetap dipertahankan ya. Harus dipertahankan, kalau Estetikanya. bisa ya semurni mungkin gitu kan. Seperti Lawang Sewu gitu kan. Cuma sekarang seiring dengan perkembangan zaman gitu kan trennya kemana? Nah seperti sekarang ini kan kalau jadi museum saja gelap. Ya. Kalau udah ada kayak gini kan penuh. Akhirnya orang, saya lihat juga tadi kan masuk, ada yang masuk ke museum. Ya. Jadi faktor kemanfaatan itu menjadi salah satu Iya, fungsi untuk mendongkrak gedung-gedung kuno ya. iya. Ya. Makanya kan Semarang, Kota Lama juga kan dibagusin. Itu yang gedung-gedung pernah dipakai itu kalau dibiarin tambah rusak. Ya betul. Ya. Mana ya? Coba aja rumah Om seminggu aja tinggal. Pasti hutan-hutan. Ya. Gitu. Apalagi sebulan. Harapannya kami ingin menggali pandangan beliau tentang kajian-kajian bangunan-bangunan yang memiliki nilai historis ya sebagai bangunan heritage. Kan dahulunya sebagai museum nih Pak Awang ya. Museum Tentara Nasional ya, ada fungsinya sebagai tempat penyimpanan senjata, panser dan alat peraga yang lain yang sekarang sebagian masih ada di tengah. Tetapi secara garis besar, secara keseluruhan bangunan museum ini difungsikan kembali ya, dimanfaatkan ke konsep yang lebih baru, konsepnya infill development ya, jadi memasukkan satu kegiatan di dalam bangunan kuno bersejarah sehingga fungsinya ini bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat maupun dari sisi ekonomi ya, propertinya kan jadi meningkat ini, ada income untuk memelihara bangunan kuno-kuno yang saat ini kurang terpelihara. Nah ini pandangannya Pak Awang Kuswara ini dari sisi ilmu teknik sipil nih. Bagaimana ini pandangan Anda tentang bangunan kuno yang difungsikan kembali untuk kegiatan-kegiatan yang lebih baru ya? Apakah ini ada pertimbangan keselamatan bangunan kuno ya, agar fungsi-fungsi yang baru ini
tidak mengganggu estetika maupun struktur bangunannya maupun dari aspek ekonomi. Bagaimana Pak Awang? Problemnya bayar pajaknya tinggi. Ya, Harapannya kan ada subsidi yang bisa diberikan bagi pemilik gedung kuno, sehingga dia bisa ada biaya untuk perawatannya. Seperti itu. ya karena kalau misalnya kalau udah dicanangkan untuk jadi heritage itu kan sebetulnya udah menjadi cagar budaya ya. Iya, cagar. Dilindungi undang-undang. Ya dilindungi oleh undang-undang kan seharusnya sudah ada yang melindungi lah dari segi pemeliharaan, dari segi pelestarian segala macam. Nah apakah itu nanti mau ditukar guling atau dengan Pemda itu kan menjadi semuanya jadi aset pemerintah daerah misalnya gitu kan bisa sebenarnya. Nah semuanya kan tergantung kebijakan dari pemerintah daerah sendiri, tergantung siapa pemiliknya kan gitu. Cuma pemanfaatannya itu saya kadang-kadang menyayangkan sekali kalau ketika itu diganti dimanfaatkan alih fungsi ya, tapi nilai arsitekturnya, nilai estetikanya itu yang lama itu hilang ganti. Nah, itu yang saya kayak macam gini aja ini kan bagus ya. Paling ditambahin tapi tidak mengganggu kepada estetika yang utama ini kan. Oke. Desain ini kan Oh gitu. Oke. Ya, gimana Mas Esta? Ini gedungnya masih terpelihara bagus. Iya Pak. Jadi ada subsidi silang ya ketika dimanfaatkan untuk komersial ya? Iya. Bisa untuk menghidupi ininya, sewanya apa? Pemeliharaannya. Iya. ini lantainya masih asli ya. Ya, kita berada di kawasan Tugu Muda ini, masa lampu merah di seberang Lawang Sewu ya, Museum Mandala Bakti. Ya, hijaunya Taman Tugu Muda ini. Orang ketang sedek belum ya. Iya orang ketang tuku bis, orang bisa kan dapat. Ya, ini Lawang Sewunya terlihat indah sebagai benda cagar budaya heritage ya. Pecinta heritage ya dan penikmat wisata heritage, jangan lupa kunjungi Kota Semarang ya, karena banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi selain Kota Lama. Ada kawasan Tugu Muda dan berbagai tempat-tempat wisata lainnya yang memiliki keindahan alam dan budaya serta arsitekturnya. Monggo, sampai jumpa sahabat, matur nuwun supportnya, like and share. Jangan lupa juga nikmati kuliner khas Semarang ya. Kota Semarang ini memiliki satu kuliner yang memiliki legenda dan nikmatnya bukan main kalau menikmati kuliner jajanan lumpia Semarangnya ya ini. Monggo silahkan diborong ya, langsung bungkus saja nih, kata beberapa penikmat kuliner Kota Semarang ini. Yummy yummy yummy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.